Selamat malam kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya kita berbahagia pada malam yang kedua dalam acara 10 hari berdoa, di mana kita merasakan lebih dekat kepada Tuhan. Kita selalu meminta kepada Tuhan Roh Kudus untuk menguatkan kita, mengingatkan hari-hari kita supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Sebelum acara kita dimulai, mari kita undang Roh Kudus Tuhan hadir dalam ibadah kita melalui doa kita dalam hati kita masing-masing. Kembali, saya mengingatkan urutan acara kita. Kita akan membuka acara kita dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 445, Percaya yang Menang. Dan kemudian pada sesi doa yang pertama adalah pujian. Saya akan memandu nanti puji-pujian, doa, dan kemudian jemaat akan melanjutkan di dalam keluarga masing-masing. Yang kedua adalah ucapan syukur. Saya akan bacakan nanti ayat, saya akan pandu doa, dan kemudian jemaat akan melanjutkan di dalam keluarga masing-masing. Dan yang ketiga adalah doa pengampunan. Saya akan memandu dan kemudian keluarga dalam doa pengampunan mengucapkan doa-doa di dalam keluarga secara pribadi ataupun secara keluarga. Dan kemudian tiba kepada meditasi, dan malam hari ini pembahasan adalah menggenggam pemberian yang akan dibawakan oleh Bapak Herbert Siahaan. Dan selanjutnya kita akan doa permohonan. Di dalam doa permohonan kita akan ada permohonan melalui doa firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, saya akan pandu nanti firman Tuhan yang akan kita bacakan, lalu kita merasakan sesuatu yang spesial dalam bacaan firman Tuhan itu. Di dalam keluarga kita akan berdoa. Dan yang kemudian ada doa kesaksian. Di dalam keluarga nanti akan diberikan waktu untuk memberikan kesaksian satu sama lain, dan kemudian akan berdoa, dan kita selesai dalam rangkaian doa dan tiba kepada lagu penutup dan doa penutup. Demikian rangkaiannya. Kita mulai acara kita dengan menyanyikan lagu pujian nomor 445, Percaya yang Menang. Dalam dunia banyak kabar pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat binasakan dosa, tapi juru selamat kita bersama kuasa-Nya. Perubahan orang saleh, kenal dan percaya.
Kita minta kesediaan Pendeta Muda Rian untuk berdoa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan selama 1 minggu bekerja kami. Dan di malam hari ini di Sabat yang Kudus, kami ingin memulai rangkaian acara 10 hari berdoa kami Bapa. Tuhan berkati kami agar dapat mengerti setiap firman yang dibawakan oleh Bapak Syahan juga Tuhan. Tuhan kiranya juga berbicara melalui hamba-Mu, Bapak Syahan, sehingga kami pun dapat mengerti Bapak akan firman-Mu dan dapat menghidupkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, mengampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus hidup kami. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan pada sesi doa. Kita akan menyanyikan lagu pujian, lagu Sion nomor 89, Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Dalam sesi doa pujian ini, marilah kita ungkapkan puji-pujian bagi Tuhan karena Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang begitu sempurna untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Bacaan ayatnya dalam Mazmur 51 ayat 7, dan kita menyanyikan dulu lagu Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Mazmur 51 ayat 7. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Engkau adalah Allah yang maha baik. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena Engkau maha agung dan maha kuasa dalam kehidupan kami. Dilanjutkan di dalam keluarga jemaat. Ucapan syukur
Sungguh ajaib anugerah-Mu, lagu Sion nomor 98. Kita akan melayangkan doa ucapan syukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Sungguh ajaib anugerah-Mu. Kita nyanyikan. Sungguh ajaib Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa yang Maha Kuasa di surga. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan waktu yang baik untuk kami dapat bersekutu dalam 10 hari berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan penyembuhan kepada keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga kami yang dekat maupun yang jauh ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kenyamanan untuk kami tinggal saat ini ya Tuhan. Ucapan syukur di dalam keluarga, silakan. Doa pengampunan, lagu Sion nomor 146. Ya Yesus, aku rindu jadi suci. Kita akan berdoa pengampunan, dan mari kita ucapkan hal-hal yang mungkin kita melanggar akan titah Tuhan. Kita kotor di hadapan Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami penuh dengan dosa datang kepadamu Tuhan, penuh dengan kekotoran, melewati batas dari kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau Engkau menyucikan hati kami. Biarlah Engkau mengampuni dosa-dosa yang kami tidak sadari kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Kami datang kepadamu untuk minta ampun ya Tuhan. Biarlah kesalahan kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada suami kami, bahkan kepada sesama kami yang lain, biarlah Engkau menyucikan hati kami. Layakkan kami datang kepadamu Tuhan. Doa pengampunan dalam keluarga. Silakan.
Ya. Yesus Puji Tuhan, kami harapkan seluruh jemaat sudah menyatakan doa-doa yang sudah kita ucapkan itu dan Tuhan akan segera menjawabnya. Sebagai meditasi firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita buka Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kami berikan waktu kepada keluarga untuk membacanya dan memahaminya, sehingga doa malam hari ini akan semakin menyegarkan rohani kita, semakin dekat kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Baik, terima kasih. Dalam bacaan firman Tuhan sebagai meditasi bagi kita, doa Paulus kepada seluruh jemaat ketika zaman Alkitab. Ini adalah doa buat kita. Bagaimana Tuhan menyadarkan kita bahwa hanya dari Dia kekuatan, hanya dari Dia kuasa, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Firman malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Herbert Sihaan
menggenggam pemberian. Kita berikan waktu saat ini. Baik, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, di saat pada malam ini Tuhan, umat-umat Tuhan yang Kau telah asingkan dan kuduskan akan siap untuk menerima urapan Roh Kudus-Mu melalui pelajaran pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami, dan kami boleh bertumbuh dan memegang teguh janji Tuhan, sehingga Tuhan kami tetap setia sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan suara Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, selamat malam sekalian, selamat hari Sabat. Selamat malam, selamat hari Sabat. Sabat. Oke, host boleh dijadikan saya co-host yang Herbert Sehan, saya mau share screen. Bagaimana pelajaran malam ini adalah sangat-sangat indah. Kemarin malam, Bapak Ketua kita Melvin sudah menyampaikan bagaimana kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tadi malam ada Bapak Melvin sampaikan memilih handphone, lalu ada roti, ada minuman, ada parfum. Bila mana kita lapar, maka kita akan memilih roti, walaupun itu sebenarnya harganya tidak terlalu besar. Saudara-saudara, pada malam hari ini, kita akan coba belajar bersama-sama akan firman Tuhan, menggenggam pemberian. Apa yang menjadi pegangan kita, sehingga kita bisa menggenggam itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau kasih sebuah ilustrasi di meja saya, tempat saya berbicara ini, ada 3 boneka. Yang pertama adalah Hello Kitty. Ini adalah boneka yang sering dipegang oleh anak saya, Airil, kalau mau tidur. Lalu anak yang kedua adalah ini, yang ada bunyi-bunyian, apa namanya? Rainbow Dash. Ini adalah yang dipegang oleh Abel, anak kedua, kalau mau tidur. Ini saudara-saudari, kalau bunyi ini yang dipegang-pegang kalau dia mau tidur. Dia menggenggam ini, dan dia pasti tidur nyenyak. Dan yang satu lagi, yang hampir sama dengan umurnya, yaitu anak saya, Abigail. Dia punya bantal ajaib. Nah, ini katanya kalau Divet tahu ini, ada Divet di sini. Ini bantal ajaib, saudara-saudara. Semenjak dia lahir sampai sekarang, inilah bantalnya. Jadi kalau dia mau tidur, ini yang dipeluk-peluk. Saya nggak tahu. Kalau saya cium, aduh, aromanya lebih semerbak daripada parfum yang saya pakai. Jadi inilah, kalau Abigail mau tidur, ini ada pegang-pegang sama dia. Digenggam ini, dipeluk, sampai dia tidur, sampai pagi. Dan pagi-pagi dia bangun, dia simpan di tempat yang khusus. Pernah saudara-saudara, saya sembunyikan bantal ini, ternyata dia cari kemana-mana. Ditanya, papa di mana? Saya pura-pura nggak dengar. Kemudian saya melihat, karena dia sudah cukup capek mencari, akhirnya saya tunjukkan bantal ini, saya umpet di balik jendela yang tidak jauh dari tempat dia tidur. Saudara-saudara, pada malam hari kita akan belajar menggenggam pemberian. Apa yang diberikan kepada kita, sehingga itu harus kita genggam. Apa yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita harus genggam itu. Dan apa yang menjadi bagian kita ketika kita menggenggam itu. Saudara-saudara, ayat inti kita di dalam Efesus pasal 3, ayat 14 sampai 21. Tetapi saya mau ringkaskan dengan sebuah ayat inti adalah di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana bahwa aku berdoa, ini kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Siapa orang kudus? Saya dan saudara adalah orang kudus yang telah dipilih Tuhan, diasingkan oleh Tuhan untuk menjadi umat yang kudus. Supaya apa? Dapat memahami. Jadi saudara-saudara, kalau melihat sebuah bentuk
Ini ada guru matematika dan juga guru fisika dan guru apalagi yang bisa melihat Tupperware ini. Kalau saya katakan tingginya 20 cm, terus dia lebarnya 15 cm, kemudian diameternya adalah 10, maka guru matematika atau guru kimia akan bisa menghitung berapa liter yang bisa dimuat di dalam Tupperware ini. Berapa liter cairan air. Itu sebabnya Paulus mengatakan untuk memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya akan apa? Kasih Kristus. Bagaimana kita mengetahui akan kasih Kristus atau bagaimana caranya bahwa kasih Kristus itu adalah begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalam. Saudara-saudara sekalian, Alkitab sangat jelas menjelaskan bahwa dengan kita berdoa bersama dengan umat-umat yang kudus, orang-orang kudus seperti kita pada saat ini, umat-umat jemaat Ciratas dan juga para tamu, untuk berdoa memahami akan kasih Kristus. Bagaimana caranya? Sesuai dengan ayat meditasi yang sudah kita baca dalam buku Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, bahwa pertama-tama adalah kita harus menerima. Itu poin pertama. Kita harus menerima karunia Roh Kudus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan yang menguatkan dan mendukung kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Itu pada ayat yang ke-16. Lalu setelah kita terima, kemudian apa? Ayat yang ke-17 katakan kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Setelah kita menyerahkan hidup kepada Kristus, maka kita hidup yang erat dan terus-menerus bersama dengannya, sehingga iman kita, iman saudara dan saya akan bertumbuh di dalam Kristus, di dalam hati saudara dan saya. Kemudian setelah kita berserah, maka iman kita akan bertumbuh matang sesuai dengan Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, apa hasilnya? Bila mana kita sudah bertumbuh, maka yang ada adalah kita menghasilkan sebuah kita akan mengalami sebuah kepenuhan akan kasih Tuhan. Ia akan memberikan kita supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Oke, hostnya kok tidak saya bisa matikan share screen-nya, bisa kok jadi permanen ya share screen-nya. Hasilnya adalah ketika kita bersama-sama dengan segala orang kudus akan dapat memahami betapa lebarnya dan tingginya akan kasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 15, ayat yang ke-11 sampai ke-32, dikatakan bahwa kita akan berpikir perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Menceritakan di sana adalah bagaimana seorang anak bungsu yang sangat dikasihi oleh bapaknya datang menghampiri ayahnya dan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan rumah dan ingin menjalani hidup sendiri. Ini saudara-saudara tampaknya sedang terjadi ketidaknyamanan kehidupan di dalam rumah tangga bersama dengan ayahnya. Yang mungkin ayahnya memiliki peraturan atau perintah sehingga tidak cocok dengan anak bungsu ini. Lalu yang dilakukan oleh anak bungsu ini adalah dia meminta warisannya.
yang pada saat itu adalah belum tiba saatnya. Sang ayah selalu menghormati dan memberikan kebebasan kepada anaknya. Lalu hal itu diberikan. Ketika hal itu diberikan, maka yang terjadi adalah ketika putranya mendapatkan itu, kemudian dia mengadakan perjalanan cukup jauh. Dan dia menghabiskan apa yang diberikan oleh ayahnya. Menghabiskan uangnya untuk pesta liar. Dan wanita yang tidak bermoral. Inilah akibat daripada pergaulan yang hanya dipengaruhi oleh uang. Dan ketika uangnya sudah habis, ketika uangnya sudah menyusut, maka lingkaran teman yang tadinya banyak menjadi kecil. Dan akhirnya temannya satu-satu mulai berpergian, meninggalkan dia karena dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada lagi temannya setelah apa yang dimilikinya habis. Dan lebih buruk lagi adalah ketika dia sedang mengalami kelaparan, dia mendapatkan sebuah tempat, dia putus asa bagaimana untuk bertahan hidup. Kemudian dia mencari sebuah pekerjaan. Tetapi satu-satunya posisi yang ditemukan hanyalah bekerja sebagai penggembala ternak babi. Kelaparan sangat menyiksa dia. Tetapi dia bahkan tidak diizinkan untuk memakan pakan babi. Wow, sangat ngeri sekali saudara-saudara. Seperti yang terjadi, kesulitan selama ini yang dialaminya, kemudian dia mulai berpikir dalam hidupnya, bagaimana mungkin saya hanya memakan pakan ternak babi pun tidak bisa. Sementara ayahku bisa menyiapkan segala sesuatu yang menjadi keperluan saya, dan saya pun bisa meminta apa saja, makan dalam bentuk apa saja kepada ayah saya, dan semua disajikan. Dia mulai menyadari. Dia mulai menyadari, kemudian dia mulai putus asa, dan dia bersumpah di dalam benak pikirannya, aku akan kembali kepada ayahku. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi dapat disebut sebagai anak Bapa. Dan aku akan mendapat upahan dari Bapakku. Ketika anak ini berkomitmen seperti itu, maka putra bungsunya ini mulai melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumah. Ketika dia sedang berjalan yang bercampur aduk kegelisahan karena dia takut ayahnya tidak mau menerima dia kembali. Oleh karena anak ini sudah meminta haknya, warisannya, dan diberikan oleh ayahnya. Anak ini bergumul dengan penuh rasa kecemasan. Anak ini melangkah mendekati rumahnya. Tapi saudara tahu, sang ayah yang mengasihi anak ini berdiri di depan pintu dan melihat secara kejauhan bahwa itu adalah benar anaknya. Kemudian dia berlari, memeluk anaknya, dan tangannya jatuh ke pelukan anaknya, dan mencium anak itu. Saya bisa bayangkan, sudah tentu anak itu sangat kotor, sangat bau, oleh karena perjalanannya, dan oleh karena dia hanya bisa memberi pakan babi, dan makannya pun tidak teratur. Saya yakin anak ini sangat-sangat bau aromanya. Dan rambutnya mungkin sudah lama tidak keramas. Bajunya sudah kusam. Tapi sebelum putranya menyampaikan sebuah pengakuan kepada ayahnya, sang ayahnya berkata dan memanggil para pelayannya, bawakan pakaian yang terbaik dan siapkan sebuah pesta. Jelas ini mencintai sebuah putra, seorang putra
yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Dan kita boleh mendapatkan sebuah pelajaran ini adalah tentang keselamatan. Pertobatan dan pengakuan orang berdosa, Bapa yang menunggu dengan penuh kerinduan dan sambutan yang menggembirakan ketika kita kembali. Allah mengasihi kita tanpa syarat dan Allah memberikan kebebasan kepada kita. Sama halnya ketika manusia di Taman Eden. Tuhan memberikan kebebasan. Begitu juga dengan halnya dengan seorang anak bungsu yang pergi dan kembali. Saudara-saudara sekalian, kita harus pergi. Pergi kepada Yesus. Sama seperti anak bungsu ini kembali kepada ayahnya. Kasih Allah melewati setiap ujian. Dia tidak akan pernah gagal menyambut saya dan saudara. Oleh karena saya dan saudara telah dipilih, telah diasingkan menjadi umatnya yang kudus. Itulah sebab dalam Efesus pasal yang ketiga dikatakan ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika kita memiliki kehidupan yang bermasalah, ketika kita memiliki dosa, ketika kita memiliki kesilapan berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan. Kita datang meminta Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan dapat memberikan sebuah penghiburan kepada kita, meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu sangat besar. Allah itu sungguh sangat adil. Dan Allah itu juga Allah yang besar. Sama seperti dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika saya dan saudara mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Efesus 2:8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ketika kita mau menggenggam apa yang Tuhan telah berikan, yaitu Roh Kudus-Nya, maka sebagaimana dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18, maka dikatakan, terima, engkau akan bertumbuh. Minta kepada Dia, maka engkau akan bertumbuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hal yang susah, sekali lagi saya katakan, untuk kita menerima akan Roh Kudus. Bukan hal yang susah, mudah. Oleh karena apa? Oleh karena saya dan saudara telah dipilih menjadi umat yang kudus. Di dalam buku Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Oleh imanmu Kristus akan ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam yang kedua, dalam 10 hari berdoa untuk jemaat Ciratas secara khusus. Bukan hal yang susah, saudara-saudara, untuk kita menerima Roh Kudus. Untuk mengundang Roh Kudus. Untuk selalu berbicara kepada Tuhan. Bukan hal yang susah. Sangat mudah. Oleh karena apa? Kita adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah diasingkan oleh Tuhan. Umat kepunyaan Allah, rajani. Pada malam hari ini, biarlah dengan segala pertolongan, kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mengambil sebuah pola atau prinsip atau sebuah komitmen bagaimana kita mendalami kasih Allah. Bagaimana kita mendalami akan kasih Allah. Kita sudah menentu
harus memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh setiap hari kepada Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika kasih Allah memenuhi hidup kita, saudara-saudara tahu, kita akan menjadi saluran kasih-Nya kepada orang lain. Tuhan akan gunakan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita menerima. Menerima apa? Kecurahan Roh Kudus. Kemudian, mengapa kita sangat penting? Di dalam Paulus mengatakan bahwa tabiat Kristus harus dipahami sebelum dapat mengasihi Kristus. Dan memandang salib dengan mata iman rohani. Disinilah sebuah pelajaran yang kita dapatkan. Betapa senangnya mempelajari kasih Kristus, kasih juru selamat kita yang tak tertandingi, yang tak tiada batasnya, yang memiliki banyak beragam sisi. Dari mana, sisi manapun kita pandang, bahwa kasih Kristus adalah besar. Dari manapun kita pandang bahwa kasih Kristus begitu tinggi, dari manapun kita pandang bahwa kasih Kristus begitu dalam. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah dengan renungan pada malam hari ini, kita mau berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh melalui firman Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka di dalam buku Matius pasal yang ke-22, ayat 37, maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Tuhan akan menolong kita, dan kiranya Tuhan akan senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk mengurapi kita, agar kita tetap setia dan menjadi umat yang kudus, adalah kepunyaan Allah. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang mengantarkan kita kepada doa-doa yang luar biasa untuk meminta kecurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita berdoa supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Saat ini adalah sesi doa permohonan. Di dalam keluarga akan kita sampaikan permohonan yang secara pribadi ataupun secara keluarga. Dengan demikian, ketika nanti berdoa, boleh secara keluarga bertukar pikiran untuk didoakan hal-hal yang penting dalam keluarga. Ataupun secara pribadi bisa juga didoakan di dalam keluarga. Kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 233, Ku Datang Hampir Kepadamu. Dan bila mana saya akan bacakan ayat sebagai renungan untuk mengingat betapa besar Tuhan telah mengingatkan kita. Ayatnya dalam Mazmur 22 ayat 37 dan 39. Yang kedua adalah Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Ketika kita mendengarkan ayat ini, marilah kita mengambil suatu sikap bagaimana kita harus berada dalam Tuhan. Bagaimana kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita harus mempraktekkan kehidupan kita bahwa kita mengasihi Allah dan kita praktekkan dengan mengasihi sesama kita manusia. Mari kita menyanyikan Ku Datang Hampir Kepadamu. Lagu Sion nomor 233. Ku
Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentunya bagaimana kita sudah mempraktekkan bahwa kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama kita. Dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 18, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Marilah kita berdoa di dalam keluarga kita, merenungkan firman Tuhan ini dan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Bila mana ada kepala keluarga di dalam rumah, mari kita memandu doa keluarga ini. Doa kesaksian, kita menyaksikan dalam keluarga kita masing-masing bahwa Tuhan telah menguatkan kita, bahwa Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan kepada kita.
Kita akan berdoa, doa kesaksian dalam keluarga kita. Mari kita sebagai keluarga, kepala keluarga yang ada di rumah kita pandu doa di dalam rumah kita. Bacaan sebelum kita berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau senantiasa pimpin dalam setiap sendi kehidupan kami. Khususnya di tengah pandemi saat ini yang sedang terjadi, kami merasakan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kita berdoa di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan, rangkaian doa kita sudah kita selesaikan. Marilah kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Sion nomor 463. Kalau serta Tuhan, 463. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan di sinar kemuliaan-Nya. Banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang
sebagai doa penutup, kita undang kesediaan Bapak Pendeta P.C. Hombing. Baik, kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, di akhir dari ibadah kami malam ini, ibadah 10 hari berdoa, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kami berkesempatan bersekutu dengan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa bersama-sama, baik secara jemaat maupun keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami dapat memuji Tuhan, kami dapat bersyukur, menyembah Tuhan, dan bahkan ya Tuhan, Engkau berjanji untuk menjawab doa-doa yang selalu kami layangkan setiap malam, bahkan di sepanjang 10 hari ini, khususnya Tuhan, untuk kecurahan Roh Kudus. Tuhan, kami tahu kebutuhan kami yang terbesar saat ini, yang paling mendesak, adalah kebutuhan untuk dipenuhi, diurapi, dibaptiskan oleh kuasa Roh Kudus, seperti pada zaman Rasul-Rasul, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup seperti Kristus hidup, agar kami pun dapat digunakan Tuhan untuk awilgo, sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan kami. Biarlah doa-doa yang kami selalu layangkan dengan sungguh-sungguh, Engkau berjanji akan menjawab kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Siahaan. Dan biarlah Tuhan firman ini akan menjadi bekal dan kekuatan bagi kehidupan kami. Sementara kami akan beristirahat malam ini bersama dengan kami. Tangan-Mu yang tidak kelihatan dikedangkan kepada kami semua untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu persembahkan doa ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Rangkaian malam hari ini ibadah kita mengingatkan kita supaya menggenggam pemberian Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, kita tetap genggam sehingga kita bisa mempraktekkannya kepada sesama kita. Terima kasih atas semua perhatian seluruh jemaat, dan biarlah kiranya kita akan tetap mengikuti pada ibadah malam ketiga, yaitu malam Vesper, dan sebagai ayat meditasi kita besok adalah dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Biarlah kita tetap dekat dengan Tuhan, kita membaca meditasi kita, supaya dalam meditasi malam ketiga kita akan semakin mendekatkan kita dan kita dikuatkan. Demikian rangkaian acara kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Mungkin ada pemberitahuan dari ketua.